Allah membuka pintu surga, Allah menutup pintu neraka, dan juga Allah mengikat setan. Ini benar. Jadi teksnya itu berbunyi bahwa kata Rasulullah SAW, Ramadan itu adalah futihat abwabul jannah wa wuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Jadi ketika Ramadan datang, bahwa pada saat itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwa setiap kita harus optimis selama kita masih punya iman, meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bersungguh-sungguh ikut Allah. Ya, adapun kita punya dosa itu manusiawi ya, karena kata Nabi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya, setiap anak Adam ya punya salah gitu ya. Tapi sebaik-baik yang punya salah dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus optimis bahwa dengan memasuki Ramadan, kita bersungguh-sungguh mengisi Ramadan, maka sedang dibuka oleh Allah pintu surga. Artinya Allah welcome kepada hamba-hambanya yang memang ingin merebut keberkahan Ramadan dan ingin memohon ampunan dosa. Dan betapa bulan Ramadan itu bulan ampunan dosa. Jadi benar-benar Allah SWT menyediakan ya, kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengampuni hamba-hambanya. Selama berpuasa Allah ampuni dosa-dosanya, karena dengan puasa dia terhapus dosanya gitu. Dan dengan sholat malam pun juga dia akan diampuni dosanya gitu ya. Jadi karena itu dalam hadis-hadis tentang puasa, tentang sholat malam itu dihubungkan dengan wifirama taqaddam min dzambi, yaitu bahwa dia akan diampuni dosa yang sebelumnya gitu. Ya tentu ini dosa-dosa kecil ya. Adapun dosa-dosa besar tetap syaratnya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibukanya pintu surga itulah merupakan isyarat bahwa Allah sedang welcome kepada hamba-hambanya untuk merebut kesempatan ini, kesempatan Ramadan ini, memperbanyak pahala, minta ya diampun dosa-dosanya supaya kita bisa masuk surganya. Adapun ditutupnya pintu neraka, artinya bahwa Allah ingin hamba-hambanya segera mempersempit diri dari kesempatan-kesempatan berbuat dosa gitu. Karena ini bulan khusus, dan jadikan ini bulan sebagai starting point untuk memperbaiki ya cara hidupnya. Jika sebelumnya sering lalai, sering jatuh dalam maksiat, ya sudah, ini saatnya kita memulai sebuah niat yang baru, tekad yang baru, supaya pintu neraka benar-benar ditutup untuk kita kayak gitu. Jadi kesempatan nih di Ramadan itu kita memang sudah mulai niat mulai sekarang untuk menjadikan Ramadan ini sebagai pertobatan kita, ya, titik pertobatan kita untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hidup bersama setan itu ya nggak ada gunanya gitu, bahkan menjadi penyebab kesengsaraan. Bahwa hidup bersama setan itu ya benar-benar tidak memberikan makna yang berarti gitu, bahkan justru menjerumuskan dalam hidupnya itu kepada kehancuran rohani, kehancuran akal, ya, kehancuran harga diri gitu ya. Nah, makanya Allah tutup pintu neraka supaya hamba-hamba Allah tidak yang tertarik ya untuk menuju ke sana gitu. Lalu kemudian teks tentang wasufidat asyatin, bahwa setan-setan diikat, itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ya, kita telah mempersempit jalannya nafsu makan dan sebagainya, sehingga yang dari situ setan bisa masuk, akhirnya menjadi dipersempit gitu. Memang gitu ya, yang namanya pintu syahwat masih kebuka gitu. Makanya masih ada saja orang yang melakukan dosa maksiat di Ramadan gitu, karena memang ketika selesai berbuka puasa ya sudah kebuka lagi yang namanya syahwat itu. Tetapi yang namanya pintu setan itu benar sudah semakin sempit ya. Misalnya nih di siang hari saya selalu Abi Amir ini sering ngisi di
perkantoran gitu. Kalau hari-hari biasa ya sedikit yang ngaji karena mereka uh, lebih mengutamakan ke warung daripada sholat zuhur lalu mendengarkan pengajian gitu. Tapi di Ramadan enggak, mereka kan berpuasa dan tidak ada yang ke warung gitu. Maka mereka langsung penuh tuh masjid sholat zuhur, orang baca Quran, dan setelah sholat zuhur mereka menyimak pengajian-pengajian gitu. Nah itu salah satu pemandangan betapa memang setan-setan diikat. Malam hari ya sehabis sholat tarawih dia siap-siap sholat isya gitu. Ya setelah berbuka puasa gitu. Dan setelah sholat isya langsung tarawih. Jadi kesempatan untuk melakukan maksiat juga sudah tersempitkan. Dan benar setan nggak punya kesempatan untuk menggoda lagi gitu. Karena setelah tarawih dia sudah capek tidur gitu. Nanti bangun tengah malam salat tahajud langsung sahur lagi gitu. Jadi itulah dia pemandangan di Ramadan itu benar-benar setan-setan diikat. Tahu nggak teman-teman? Ini semua adalah pemandangan bahwa Ramadan ini tamu yang sangat agung. Belum pernah ada tamu yang bisa membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan mengikat setan. Kecuali Ramadan. Makanya ayo teman-teman sambutlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua kebahagiaan keberkahannya dan kita menjadi orang-orang yang terbaik Ramadan kali ini untuk menjadi titik tolak perbaikan dari kita menjadi yang lebih baik lagi. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.